Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Semoga dengan bacaan doa ini, semoga kalian nanti diberikan kemudahan dan kemanfaatkan ketika mempelajari pembelajaran hari ini. Oke, baik. Untuk kegiatan hari ini, bahwa kalian akan belajar mengenai diagnosis kerusakan transmisi manual. Bahwa indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem transmisi manual, yang kedua menemukan cara perbaikan sistem transmisi manual, dan yang ketiga adalah mendeteksi letak kerusakan komponen sistem transmisi manual. Oke, baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini melalui tayangan di aset PowerPoint dan video pembelajaran, kalian disuruh untuk berdiskusi, kemudian nanti menemukan masalah, kemudian disampaikan secara kelompok. Oke, baik ya. Untuk langkah-langkah pembelajaran ini, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dengan mengamati video pembelajaran, kemudian yang kedua menentukan masalah, berdiskusi kelompok, mengembangkan solusi, yaitu menyiapkan bahan presentasi sesuai dengan hasil diskusi. Yang keempat, melakukan tindakan strategis, yaitu berdiskusi dengan kelompok lain, saling menanggapi dan memberikan masukan. Kemudian yang kelima, mengevaluasi, yaitu menarik kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. Kemudian yang keenam adalah refleksi pembelajaran. Oke, baik, sebelum masuk ke materi, Pak Miftah agak sedikit mereview belakang bahwa kalian sudah belajar mengenai fungsi transmisi, kemudian nama komponen staf fungsi, dan juga cara kerja. Ini sedikit review aja bahwa fungsi transmisi manual adalah satu, memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup. Kemudian yang kedua, memungkinkan kendaraan bergerak mundur. Kemudian yang ketiga, merubah momen kendaraan di setiap medan. Kemudian yang keempat, merubah kecepatan kendaraan. Oke, baik, ini nama komponen pada transmisi manual dari input shaft sampai dengan extension housing. Ya, ini sudah kalian pelajari. Dimana untuk hari ini kalian diperhatikan video pembelajaran yang ada di tayangan nanti. Silakan nanti kalian mendiskusikan secara kelompok. Dimana yang kalian nanti dapati adalah apa sih yang terjadi masalah transmisi manual tersebut dari tayangan video pembelajaran. Ini Pak Miftah sudah bikin kelompok, daftar kelompok pesertanya, yaitu kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Oke, ya, bisa kalian lihat sudah Pak Miftah juga berikan di WA ataupun di media pembelajarannya, yaitu di Elip Muhamka. Bisa kalian lihat ini untuk videonya ya. Jadi ya, ini giginya udah masuk 2, nggak bisa balik lagi. Kalau nggak udah masuk 3, itu nggak bisa balik lagi ya. Ini sebenarnya ini caranya cuman gampang ya. Jadi itu masalah sepele, tapi kadang-kadang banyak nggak tahu ya. Jadi di sini ya, ini akan saya jungkit dulu kabinnya. Melihat video ini, jadi bisa mandi mundur ya. Jadi di sini nggak masalah. Tapi semalam ya, ini benar-benar terjadi ya. Jadi akses ini bisa kita udah hidupin. Ini harus injak kopling dulu. Coba bro, hidupin ya. Ini dimasukin ke gigi apa aja nggak bisa ya. Coba dinetralin. Tuh dinetralin nggak bisa. Udah matiin bro. Oke, baik anak-anakku, setelah kalian tadi melihat video pembelajaran tadi, silakan kalian diskusikan tadi ya sesuai dengan kelompoknya. Pak Miftah berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi ya. Silakan siapa yang mau menjawab tadi dari soal video pembelajaran.
Saya Pak dari kelompok 1. Oke, baik, dari kelompok 1 atas nama siapa? Atas nama Bambang Pak. Oh, Mas. Oke, Mas Bambang, silakan. Bisa dijawab. Gangguan perpindahan antara gigi sulit. Penyebabnya garpu parsinil aus. Pemecahan gangguan harus diganti yang baru. Oke, terima kasih Mas Bambang atas jawabannya. Silakan yang lain, ada lagi? Saya Oke, silakan ini. Mas siapa? dari kelompok 2, Oh, dari kelompok 2. Edwin, Pak. Oh, Mas Edwin. Silakan. Mas Edwin. Keluhan ketika pemilihan antar gigi sulit, kemungkinan penyebab perseneling atau penyambung bengkok. Cara pemeriksaan dengan cara betulkan atau dipres. Oke. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Edwin atas jawabannya. Oke, baik anak-anakku, bahwa semua jawabannya tadi sudah disampaikan teman-temannya itu sudah lengkap dan benar. Oke ya, anak-anakku, jangan lupa silakan nanti kalian masuk lagi ke Elib ya. Silakan untuk belajar mengenai LKPD yang akan kita bahas. Oke ya. Silakan dari LKPD itu ada 3 tabel, di mana tabel yang pertama kalian disuruh diskusi dalam kelompok ya kan. Dan ini berkaitan dengan kedua gangguan ini. Kemudian yang kedua, setelah kalian nanti melihat tayangan video, silakan nanti diskusikan kemudian dijawab. Kemudian yang ketiga, dengan media gambar ini silakan kalian nanti juga menjawab. Oke, baik, silakan. Siapa yang akan menjawab? Saya Pak. Mas siapa ini? Bambang Pak dari kelompok Mas. 1. Oke, baik, Mas Bambang dari kelompok 1. Silakan bisa dijawab Mas Bambang. Oli transmisi bocor. Sel oli rusak. Ganti sel oli. Oh ya, terima kasih Mas Rama. Ada lagi temannya yang lain? Saya Pak. Oke, Mas siapa ini? Hamzah dari kelompok 3. Oh, Mas Hamzah dari kelompok 3. Silakan Mas Hamzah, bisa dijawab. Nama pemeriksaan ketebalan flange porous output. Hasil pemeriksaan 3,50 mm. Spesifikasi batas minimal 4,90 mm. Kesimpulannya baik, Pak. Oke, baik, terima kasih ya Mas Hamzah atas jawabannya. Silakan ya, kita lanjutkan untuk tabel yang ketiga. Oke, baik, silakan untuk tabel yang ketiga. Siapa yang mau menjawab? Saya Pak Ya, silakan Mas. Siapa ini? Maulana dari kelompok 4. Mas Rama Maulana. Oh, Mas Rama Maulana. Rama. Silakan Mas Rama. Ini ada 3 gambar. Nama- Silakan. Gambar yang berapa, Mas? Nama Gambar Apa, yang Pak? gambar yang pertama, Pak, ini. kedua Pak. Oh, gambar yang kedua. Pemeriksaan. Oke, sip. Ya, silakan di gambar yang kedua. Nama pemeriksaan keolehan poros output. Cara pemeriksaan dengan menggunakan dial indikator. Spesifikasi batas servis 0,06 mm. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya Mas Rama. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Siapa ini? Hamzah, Pak. Oh, Mas Hamzah. Silakan Mas Hamzah. Gambar pertama. Gambar nomor berapa? Oh, yang nomor pertama, 1. nomor 1. Silakan Mas Hamzah. Nama pemeriksaan ketebalan flange porous output dengan menggunakan jangka sorong. Spesifikasi batas servis 4,90 mm. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Tadi Mas Hamzah sudah menjawab untuk pertanyaannya. Oke, baik. Tadi sudah terjawab semuanya. Jangan lupa bahwa kalian nanti setelah ini silakan masuk lagi ke e-library untuk mengerjakan soal kuis ya. Nah, ini ya. Silakan untuk dikerjaan soal kuisnya atau tes formatifnya disesuaikan dengan mapelnya ya. Bahwa mapel hari ini adalah
mendiagnosis kerusakan transmisi manual. Oke, baik. Dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Hamzah. Dari video pembelajaran tadi, saya paham jika terjadi kerusakan pada transmisi manual, saya tahu bagaimana cara memperbaikinya dengan runtut dan sesuai SOP. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Hamzah. Mas Hamzah ini dari tadi aktif ya. Oke, baik. Setelah mempelajari tentang mendiagnosis kerusakan transmisi manual, maka Pak Miftah akan memberikan stimulis ataupun kesimpulan di mana bahwa ketika kalian mendapati suatu transmisi manual pada mobil mengalami kerusakan, silakan segera mungkin untuk diatasi, di mana bisa kalian lihat ketika kalian belajar mengenai cara kerja dari transmisi. Disitulah letak-letak di mana kemungkinan ada kerusakan atau gangguan yang menyebabkan beberapa komponen di transmisi itu mengalami kerusakan. Maka sebelumnya silakan kalian cross check terlebih dahulu ketika setelah mendiagnosis, di mana setelah kalian cross check kalian akan mendapati permasalahan di situ. Maka silakan kalau misalkan permasalahan di situ mengenai komponen yang terdapati rusak, maka segera mungkin harus kalian ganti. Kalaupun itu bisa diperbaiki, silakan kalian perbaiki. Oke ya, itu pembelajaran hari ini. Semoga dengan pembelajaran kali ini paling nggak bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Oke, baik. Untuk kegiatan yang selanjutnya, untuk minggu depan, silakan kalian nanti bisa belajar mengenai mendiagnosis kerusakan diferensial. Oke ya, sudah paham semuanya ya? Oke, baik. Kalau sudah paham semuanya, silakan ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anakku. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baik. Pak Miftah akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.